Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan hari ini kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Di minggu yang lalu, kalian sudah mempelajari tentang keunggulan dan keterbatasan antar uang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Kalian juga sudah bisa menganalisis keunggulan sumber daya alam daerah di Indonesia, menganalisis keterbatasan sumber daya alam daerah di Indonesia, serta mengaitkan keunggulan dan keterbatasan sumber daya dua wilayah dengan kegiatan perdagangan. Di minggu ini, kalian akan mempelajari tentang pengertian pelaku ekonomi serta perannya di dalam perekonomian. Sebelum kita mulai belajar, berikut adalah tujuan pembelajaran untuk hari ini. Pada pertemuan kali ini, silakan kalian simak video pembelajaran berikut ini. Aktivitas perdagangan akan terjadi jika ada produk yang diperdagangkan. Untuk menghasilkan produk perlu dilakukan kegiatan produksi yang merupakan salah satu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi akan berjalan jika ada pelaku-pelaku yang menjalankan kegiatan ekonomi. Apa yang dimaksud dengan pelaku ekonomi? Pelaku ekonomi adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Siapa sajakah yang termasuk di dalam pelaku ekonomi? Pelaku ekonomi terdiri dari rumah tangga keluarga atau konsumen, rumah tangga perusahaan atau produsen, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. Keempat pelaku ekonomi tersebut berperan penting dalam menggerakkan perekonomian negara sesuai dengan peran masing-masing. Apa saja peran pelaku ekonomi dalam perekonomian? Rumah tangga keluarga atau konsumen adalah kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Peran rumah tangga keluarga atau konsumen yaitu sebagai pemakai barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan dan sebagai pemasok faktor produksi kepada rumah tangga perusahaan untuk melakukan proses produksi. Rumah tangga perusahaan atau produsen yaitu pihak yang melakukan kegiatan memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi kepentingan orang lain. Peran rumah tangga perusahaan memproduksi barang dan jasa sebagai pengguna faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga konsumen, baik berupa tenaga kerja, lahan, modal, keterampilan, dan kewirausahaan. Rumah tangga perusahaan atau produsen di Indonesia dikelompokkan menjadi badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, dan koperasi. Selanjutnya, rumah tangga pemerintah. Rumah tangga pemerintah adalah pihak yang bertugas untuk mengatur, mengendalikan, serta mengadakan kontrol terhadap jalannya roda perekonomian. Peran rumah tangga pemerintah: 1. Sebagai pengatur atau regulator dalam perekonomian. Contoh regulasi atau aturan yang dibuat oleh pemerintah seperti pemberian subsidi pada perusahaan dalam negeri. 2. Sebagai konsumen, contohnya kantor dinas pendidikan untuk menjalankan aktivitasnya membutuhkan kertas, printer, dan tinta. Untuk itu, pemerintah harus membeli ke perusahaan atau produsen. 3. Sebagai produsen, artinya pemerintah memproduksi barang dan jasa yang dituangkan dalam bentuk BUMN. Berikutnya, rumah tangga luar negeri. Rumah tangga luar negeri adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekspor dan impor. Peran rumah tangga luar negeri: 1. Melakukan kegiatan ekspor dan impor. 2. Sebagai produsen. Dan 3. Sebagai konsumen.
Nah, cukup dimengerti bukan? Demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang terdapat di dalam video tadi bisa menambah wawasan dan pengetahuan kalian tentang pelaku ekonomi dan perannya dalam perekonomian. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.